kita sudah sama-sama melaksanakan menjadi pengurus. Jadi menjadi pengurus itu tidak enteng ya, berat ya Bu ya. Harus tanggung jawab pengurus itu, telaten kepada ibu-ibu lainnya. Jangan sok mangkelan, jangan sok tersinggungan ya. Saling diperingatkan kalau ada yang salah. Begitu juga yang diperingatkan harus menerima. Jangan gondokan, jangan muring-muring ya Bu ya. Jadi itu nanti bisa kalau sarang putrinya bisa maju, bisa berjalan lancar. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, ajaran Thariqah Siddiqiyah punya S3 ya Bu ya. Ibu Bapak sudah hafal ya S3 ya, yaitu santunan, silaturahmi, dan sodako. Ini sudah menjadi kewajiban kita. Jadi ini nanti marilah kita laksanakan S3-nya ya Bu ya. Yaitu apa Bu? Biasanya sudah apa? Mungkin Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Marilah kita adakan dana spontanitas ya, dengan niat ikhlas. Sudah Ibu Bapak sudah hafal ya spontanitas. Ini nanti khusus untuk Surabaya Selatan, dana spontanitas hanya untuk pembangunan 2000 Jamiatul Mudzakirin. 2000 Jamiatul Mudzakirin yang ada di Mulyorejo. Yang kedua, ibu-ibu JKP se-Indonesia juga punya bangunan 2000 Jamiatul Mudzakirin yang sekarang masih tanah yang ada di Kota Peterongan. Jadi itu nanti hasil dana spontanitas khusus untuk pembangunan 2000 Jamiatul Mudzakirin. Jadi itu nanti insya Allah kita bagi dua ya Bu ya. Salam alaika disampaikan dalam sambutan kita harus semangat dengan niat keras sebagai pengurus. Mengapa kita harus semangat? Di dalam hadis Nabi itu ada hadis yang terbukti. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mantara bil khairi kafa'ili. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menunjukkan, mengarah, membantu, memfasilitasi alal khair di dalam hal kebaikan, kafa ini, maka yang memfasilitasi, mengarah dan mengkoordinir tadi, kafa ini sama seperti melakukan perbuatan orang yang diarahkan
Contoh maksudnya, mama kita memfasilitasi kegiatan keusahaan atau kegiatan sanggunan atau apapun ya. Kemudian yang kita fasilitasi, kita arahkan itu kemudian melakukan kebaikan tadi, maka pahalanya kita sama mendapat pahala seperti orang yang melakukan tadi. Kali berapa orang gitu, yang kita fasilitasi tadi. Andai kita memfasilitasi kegiatan santunan nasional atau rumah layak bumi atau kegiatan keusahaan, ratusan orang melaksanakan itu, maka si pengurus tadi mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala yang dilakukan oleh 100 orang tadi berlipat-lipat. Inilah hikmahnya kita menjadi pengurus di organisasi di lingkungan Stilia. Kalau itu kita kerjakan sendiri, ya pribadi, ya yang penting aku enak sendiri, kebaikannya ya saya dapat satu. Tapi kalau kita mengkoordinir, memfasilitasi, membantu, mengarahkan suatu kegiatan kebaikan yang berjalan dengan baik, realisasi, maka kebaikan yang kita dapat sama sejumlah kali orang yang melaksanakan. Inilah mengapa kita diarahkan oleh Museum Stilia untuk berorganisasi. Jadi mari kita semangat dengan niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala untuk berjuang di Stilia melalui organisasi, karena manfaatnya banyak. Mungkin sekarang kita nggak terasa, ya. Tapi nanti di akhirat nanti akan berbeda. Alhamdulillah pengurus semua di Surabaya semangat, bangunannya megah, DM-nya megah, paling megah di Indonesia. Biayanya paling gede di Indonesia. Ini luar biasa. Oleh sebab itu mari kita sukseskan yang pembangunan JM di Surabaya ini. Termasuk ibu-ibu, ya, ibu-ibu JKP ini. Alhamdulillah ibu-ibu JKP Surabaya masih muda-muda, masih muda-muda semua, masih gadis-gadis. Karena di Quran, ya, dan suatu itu nom-nom kalau dengan itu sepuluh, jadi nom kafe. Surat Fatihah itu dan mukholatu. Sing bapak-bapak sepuh-sepuh, suatu jadi pemuda-pemuda. Ibu-ibu yang sepuh-sepuh, jadi gadis-gadis nom-nom. Ini kan Quran, ini surat Fatihah. Jadi muda-muda semua. Jiwanya jiwa muda, karena semangat-semangat. Masuk ibu-ibu siang ini ya kasih ngomong kafe. Terus pulau yang ini belum tentu kalau pulau ngomong tentang ini lebih baik daripada dengan justru kebaikannya semangatnya lebih baik dengan semangat. Amal ibadah itu lebih bagus dengan kayak sebutan wali talqin itu dibuat jaminan, nggak menjamin. Dari jaminan itu itu Allah, itu Rasulullah, itu musik, itu jaminan. Dan di wali talqin itu buat jaminan. Kekurangan ini kata dosa ini kata kayak pulau ini kebino merupakan dosa. Ada yang dosa menurut pulau. Terus ibu mau mari semuanya kita tidak putus asa.
semangat terus di dalam perjuangan istimewa. Namun satu hal yang mungkin perlu kita ingat, kita perhatikan bersama tentang apa yang disampaikan Rasulullah. Pernah di suatu ketika Rasulullah itu saat ngios di hadapan para sahabat, beliau tahu kepada para sahabat Nabi Muhammad, bro, itu besok bro, akhirat, ayo boten bro, para sahabat, boten bro, boten, ibu belum, besok lo akhirat itu, akhirat wong kecelik. Wong kecelik itu sahabat tanda kecelik yang apa ya Rasul? Nabi Muhammad jawab, ake wong kecelik saat di akhirat dikira amal ibadahnya itu banyak, saat di dunia dia merasa ibadahnya itu banyak. Tapi ternyata di akhirat tidak ada kebaikan sama sekali, sehingga kecelik. Kadung pede, di akhirat merasa sudah banyak berbuat baik, dalam hal apapun berbuat baik. Tapi ternyata saat di akhirat kebaikan yang dilakukan di dunia selama hidupnya gak ada sama sekali, gak tampak, gak ada nilai sama sekali, kosong. Dan itu Rasulullah jelaskan itu banyak manusia seperti itu, banyak, sedikit tapi banyak. Ini kan akhirat itu kata orang kecelik, sesuai sabda Nabi. Ternyata di akhirat tahu no kebaikan. Ada di dunia harus berbuat baik macam-macam. Ya sholat, ya puasa, ya segala macam, ya nolong orang. Kemudian turun ayat kepada Rasulullah saat itu, ma'am dunia waktu wa'in bagi ma segala amal, segala perbuatan, segala sesuatu indahu di sisi kamu itu yang fatu hancur lebur musbro. Ulama dan semua amal indah di sisi Allah itu bagi itu bakok kekal abadi, nilai kebaikannya abadi. Jadi tidak semua amal baik itu nilai kebaikannya bisa abadi sampai ke akhirat. Kalau amal itu disandarkan kepada manusia indah pun, maka amalnya itu hanya ada baiknya itu hanya di dunia saja, hanya baik menurut pandangan manusia. Di dunia orang melihat dia baik, berbuat baik, ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya wiridan. Tapi di akhirat tidak ada sama sekali, tidak ada bekasnya. Tapi kalau amal ibadah itu indah bahwa disandarkan kepada Allah, maka amal ibadah itu nilai baiknya itu abadi,
di dunia baik, di akhirat baik, nilai kebaikannya tetap terus lestari abadi. Kok jadi tergantung sandarannya, kemuliaan seseorang tergantung sandarannya, bukan tergantung uangnya, tapi tergantung sandaran, bukan tergantung perbuatannya, tapi tergantung sandaran. Itu tuh kayak Baitullah, ini kan waktu biasa itu mah dibentuk kotak menikah Ka'bah itu. Ini udah dimulio karena disandarkan kepada Allah. Baik itu mulionya bukan karena waktu ini, tapi karena sandaran ini. Bagaimana agar sandaran kita itu benar di dalam ilmu tasawuf? Ada itu nasro itu 10 tiap pangkat agar amal kita tetap itu tadi abadi, dan ini yang harus kita jadi perhatian ya, kita tidak sia-sia melakukan perbuatan tidak hanya baik menurut sesama manusia, tidak hanya baik hanya di dunia, tapi baiknya di dunia ya hasanah, di akhirat ya hasanah. Yang pertama ialah itu ya, itu yang pertama itu ialah niat sohih, niat yang sohih, yang benar. Bagaimana niat yang benar itu? Ya niat yang disadar, no, cuma benar, itu pangeran tau. Berbuat kebaikan niatnya krono semata-mata krono Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu maha, sehingga niat itu dari niat Allah itu maha abadi, sehingga amalnya ada di amal abadi. Namun banyak orang terpeleset soal niat, tahu ya, bahwa niat krono Allah itu harus dijadikan landasan, tahu, paham harus niat yang krono Allah Ta'ala, dia paham, terpeleset di soal ini. Karena apa? Dia niat krono Allah, tapi salah, Allah itu salah alamat, salah alamat. Niat seorang krono Allah Ta'ala kudune kalau Allah Ta'ala itu kudune kalau buatan metu, karena Allah itu koribun dekat, kamu akrobu ini mengkabilah akrob sangat dekat. Kayaknya di situ aku sholat krono Allah Ta'ala, tapi arahnya dia Allah Ta'ala itu jauh di sono, itu berleset. Kalau menurut orang tasawuf itu masih belum krono Allah Ta'ala, itu salah. Alamatnya salah, sasarannya salah. Kamu sih ngatur, sehingga tetap hancur, ibadahnya hancur. Itu akhirat nggak ada. Itu jenenge itu krono Allah kalau menurut orang tasawuf. Karena itu bukan Allah, gitu. Mana juga. Fa'lamu annabi di surat yang lain yaqulu bainal mar'i wa qalbi, fa'lamu annahu yaqulu bainal mar'i wa qalbi. Maka ketahuilah sesungguhnya apa itu meliputi, yaqulu meliputi bainal mar'i wa qalbi, antara seseorang dengan nabinya. Jadi waktu jauh. Disinilah banyak orang terpleset, walaupun dia secara
ilmu paham bahwa niat yang benar itu niat karena Allah, tapi prakteknya salah. Aku sholat krono Allah, tapi Allah sing ado, angin ado itu tergelincir. Sehingga Rasulullah janji jauh pakai wong celik di akhirat. Banyak, bukan sedikit Rasul jauh itu banyak. Yang pertama soal niat itu karena Allah itu sing dekat, bukan sing jauh. Kan lebih dekat dari segala yang ada di diri kita, bahkan lebih dekat dari hidup kita sendiri. Jadi perlu kita perhatikan soal niat. Ditoto di pulau yang dulu, di pulau belajar sambil belajar nonton niat, nonton hati. Nonton niat itu karena Allah Ta'ala itu jangan sampai salah alamat. Ini kayak ini, tapi sangat mendasar, sangat menentukan. Orang-orang yang di agama paham bahwa harus niat karena Allah, semua paham, semua tahu, tapi prakteknya yang salah. Terpilihnya karena Allah itu mana? Itu banyak ayat di Quran menerangkan, tidak hanya satu ayat. Allah itu wajib ya, hanya satu ayat. Maka ibadi anni fa inni qarib wa idza sa'alaka. Dan jika sa'alaka ada orang yang bertanya kepadamu Muhammad, disebutkan ibadi hamba-hambaku tanya kepadamu anni tentang aku. Fa inni, maka jawablah sesungguhnya aku qaribun, dekat. Ini ayat sejenis, hanya satu ayat. Allah itu jadi krono Allah jangan sampai kita salah alamat. Itu tinggal enggak. Jadi kecelek tadi ibadahnya, amalnya jadi terus nggak abadi, hanya baik di dunia, di akhirat kosong. Yang itu masuk dalam kaidah itu, kaidah yang pertama. Mari kita latihan bersama, belajar bersama soal niat ini, jangan sampai tidak tepat sasaran, tidak tepat. Karena itu sangat menentukan. Yang kedua, kaidah besar, kaidah yang kedua itu al-amalulillah. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam Al-Quran disebutkan guna libasulakum wa antum libasulakum. Guna, wanita-wanita itu pakaian kamu laki-laki, wa antum libasulakum, dan kamu laki-laki itu libasulakum, pakaian perempuan. Nek wong umume ayat ini digawe bahas nek mantena paling marah, kayak bahasa usul-usul, iya kan? Guna libasulah, antum libasulah. Wanita itu pakaiannya laki-laki, dan laki-laki itu pakaiannya perempuan. Ayat ini menjelaskan, ono lanang, ono wedok itu pakaian, jasmani, sing ono lanang, ono wedok itu jasmani. Jasmani itu pakaian. Nek ono pakaian mlaku dhewe lho tengahe wong niku medeni awake dhewe kan. Ono nggo toko dipajang pakaian awi-awi dhewe. Awake dhewe delok wedi. Medeni awake dhewe. Nek ono pakaian mlaku dhewe. Oga-oga dhewe. Ono celana mlaku dhewe. Berarti pakaian itu boten saged mlaku dhewe. Ka iso oga dhewe. Niku ayat niku guna libasul lakum wa antum. Jasmani gak iso mlaku dhewe kan. Awi-awi dhewe boten saged jasmani. Nek ana sing ngaku jasmani iso mlaku dhewe, niku nggih medeni arek dhewe. Ini al-amalul lillah.
kesadaran bahwa tangan gak iso bau gak dhewe, sikil gak iso mlaku dhewe, sila gak iso tola-tole dhewe, dhewe. Ini langkah pertama. Kaidah yang kedua, alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun dan seterusnya. Begitulah kita tiada keraguan, nggak boleh ragu-ragu, sama sekali nggak boleh kita ragu. Harus yu'minuna bil ghaibi, iman, percaya, iman, yakin, sadar, kan yang goib, yu'minuna bil ghaibi. Itu iman itu sing goib. Itu sing klambi-ambi dhewe baru bukan. Kalau sing mlaku-mlaku dhewe, tapi iman minuna bil ghaibi, iman kepada yang goib. Orang ahli tafsir menafsirkan ayat ini makhluk goib, jin dan lain-lain, alam jin dan lain-lain. Bagi orang tasawuf bukan. Goib yang ada dalam diri manusia itu harus diimani, itu harus disadari, itu harus diyakini. Boleh ragu-ragu, kalau boleh ragu-ragu bahwa ada yang goib dalam diri manusia yang harus kita imani, kita yakini. Dan yang goib inilah yang menggerakkan tangan kita, kaki kita, kepala kita, dan seterusnya. Goib ini betul ketok. Kan ini orang meninggal nih bu, nek pisai jasmani berokan kan betul ketok. Nih metu opo gambar kan betul ketok. Soalnya goib turun perintah untuk malaikat Israel itu cabutin nyawa pun boten saged dibantah, gak iso ditoleransi, gak iso minta mundur waktu kuwi sik dilungkas tak jawab iki belum biasa iki gak jadi cabut nyawa boten saged. Iki sing penting iki gugur iki bahas sesuatu sik ya malaikat sik diluk ae tak balesi wiane kok boten saged. Ditapu kayak malaikat menjawab. Layas takhiru nasa'atan, layas takhiru. Daja ajalu, ketika datang ajalmu, layas takhiru nasa'atan. Kamu gak bisa mundur walaupun sesaat. Layas takhiru dan gak iso dicokno walaupun sesaat. Iso ya tak. Balesi ya gak bisa. Mereka tak paham WA. Dia metu sing golek wau mbek sing jasmani waktu pisah wau. Waktu mau datang. Kan boten ketok. Mosok pas metu iku dua dada. Sing loro sing tak tinggal iki lho. Dada boten kan boten ketok. Golek itu yang menggerakkan pakaian tadi. Tinggal seni tadi. Sing dadi sing menggerakkan jasmani kita iso taubat, iso wiridan, iso kausaran, iso belanja nang pasar. Niku sing goib, sing nyoto, ketok, sadar, niku digerakno dengan sing boten ketok, goib. Kesadaran itu yang perlu kita bangun, dan biasakan. Supaya apa? Ya supaya amal kita abadi. Jasmani itu mboten abadi, sing abadi sing goib wae. Kalau kita sholat, kita kausaran, kita wiridan, tapi kesadaran kita sing sholat itu sing jasmani. Amal ini memang mboten abadi, wong jasmani ka abadi dipendem dalam mana sing goib. Bahwa yang sholat, yang rukuk, yang sujud, yang kausaran, sing santunan, sing bangunnya relatif, sing dan lain-lain, sing boleh, sing apa? Menggerakkan dua. Supaya apa? Supaya amal kebaikan kita menjadi abadi dunia. Karena apa? Karena sing mengerjakan yo abadi, boleh kan abadi. Dunia ya urip, yo akhirat ya urip, mek pindah nggon. Tapi nek sing wiridan itu jasmani wiridan
kesadaran sing urip. Abadi dunia ya urip, akhirat ya urip. Paling tulisan ini abadi dunia akhirat. Kalau kita sudah melatih diri, membiasakan diri, mempraktekkan yukni mengambil wajib kesadaran yang wajib tadi, barulah akan bisa wajib munas sholat. Itu ayat lagi tani. Nek gak yukni mengambil wajib dulu, ya gak bisa yukni munas sholat, gak bisa. Iso tegak sholatnya menggunakan sholat. Karena pakaian itu limbruk, ditelek limbruk kan mboten tegak. Kecuali jadi patung-patungan di mall itu baru tegak. Tapi nek patung-patungannya dilepas kan dia limbruk. Nek limbruk kan mboten saged tegak sholat. Jadi syaratnya nyuci munas sholat kan itu nyuci munas itu kan surat Baqarah awal itu lho kabeh pun hafal. Itu ciptaan bukan ciptaan. Makanya abadi. Nek sing ciptaan boten abadi. Nek barang sing ciptaan pangeran makhluk itu boten abadi. Tapi sing urip tadi dalam diri manusia itu bukan ciptaan, pantulan, pancaran, tiupan, dan lain-lain. Allah Ta'ala. Inilah kaidah yang kedua. Al-amal. Inilah amal perbuatan yang mulia, yang mengerjakan, yang beramal. Itu bukan pakaian, itu bukan jasmani. Itu yang hidup dalam diri kita yang digerakkan oleh yang maha hidup. Haulillah kuat. Itu sehingga amalnya akan menjadi abadi dunia akhirat. Ma'indakum yang satu wa ma'indakum yang baik. Amalnya menjadi abadi dunia. Kebaikannya ada, di akhirat kebaikannya tetap ada. Karena apa? Sing beramal sing abadi. Sing abadi ini sing goreng tadi, sing goreng ketok. Sing beramal itu sing kana, sing yang padu tadi. Nggih, amal dadi paling kana. Boten abadi. Lakoni itu sing abadi. Ini juga menjadi sebab banyak orang berpikir, oh padahal dunia rumongso amal ibadah banyak, ternyata dianggap belum kok kosong, jadi kan gak nyangka gitu banyak manusia. Baik kita lakoni ya ono yang ini dunia itu, piye kok gak ono akhirat, orang kaget ya, kecewa. Saudara, hanya kita mau belajar sama-sama, pulang belajar sama-sama, sadaran diri, ini sama diri, bahwa kita sengkau salah, salah, duduk sendiri, sengkau ini kendaraan penerjemah. Kemudian yang ketiga, atas penyerahan, pelepasan. Amal itu harus kita lepas. Pun diceketkan. Kita berbuat kebaikan, bangun apa, apa, kegiatan apa. Nakon itu loh. Nek aku gak iso tadi. Itu harus dilepas. Tak dilepas, kalau amal kebaikan yang kita kerjakan tidak kita lepas, tidak kita serahkan kepada Allah, amal itu bukan sakit main. Lalu dicekam di kuburan dia, ini amalku. Aku sholat tahajud sekian rakaat tiap malam, ini amalku pakai. Aku sholat macam-macam, amalku pakai. Nek amal dicekam, dirempang, dicekam, kasih lepas. Amal itu bukan sakit naik, lagi lah apa-apa. Dipek diakoni diri.
Boten saged naik. Wong dicekeken terus dibuandoli rapet. Makanya Rasulullah memberi pelajaran kepada umat Islam yang disebutkan dalam Al-Quran. Kalau kita beramal, "Ufawwidu amri ila Allah." Itu terberat. "Ufawwidu amri," dan aku serahkan amal perbuatan kebaikan ila Allah, kepada Allah. Aku gak duwe amal, gak duwe macam-macam ini orang berbuat kebaikan. Aku gak duwe, gak serah nomor pangeran kabeh. Wau amri, dan aku serah total amri kebaikan amal perbuatan dilakukan kepada Allah. Bisa aku gak duwe amal kosong, gak duwe sohado, gak duwe wiridan, gak duwe usaha, gak duwe sembahyang, kabeh tak serah pangeran, dilepas semua. Itulah amal akan naik ke hadirat Allah Ta'ala. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalu sholihu yarfa'uhu. Surat Fatir ayat 15. Ilaihi, hadirat Allah Ta'ala yas'adul, naik amal soleh, naik derajat. Kalau dilepas, nek dicek ketemu, iki tekku, iki amalku, iki perbuatanku, iki sedekahku, iki sholatku, ya amal itu apa? Jadi soalnya kong digandoli kan, tanyakan digandoli terus gimana bisa menggunakan buat sakit. Itu dilepas. Misalnya dia tak boleh, kau itu ambil dan aku serah, ambil semua perbuatan hilang hanya amal naik. Kita sudah tidak punya, jadi tidak ada akun-akun aku berbuat ini, egonya muncul karena digandoli tadi. Dan itu yang jadi amal tidak abadi karena nggak naik ke hadirat Allah. Dudunya tok gantung, dudunya amalnya kurang. Amalnya enak tapi nggak bisa naik kepada Allah. Kemudian gantung dudunya, digandoli, digandoli. Itu tuntunan dalam Al-Quran. Wa ufawwidu amri ila Allah. Aku serahkan semua kebaikan, semua amal, semua ibadah hilang kepada bagi wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Inilah pengenalan apa yang diserang. Kalau kita sudah melakukan perbuatan dilepas, kata dilepas, kok digandoli, ini buat kita ketemu dalam amal dilepas di pengenalan kabeh. Satu tak duwe amal, tak duwe amalnya menjadi diterima oleh Allah Ta'ala, soalnya diaturkan kepada amalnya tidak. Ada orang ini pernah saya tahu saran, jangan kalau saran ini diterima, buktinya gak dibalik loh. Buktinya bacaannya dan pengenalan gak dibalik loh, tapi diterima. Jadi itu amal kita harus kita lepas. At-taqdir, pelepas, penyerahan. Kita sudah tidak punya. Walaupun kita sekian puluh tahun sholat 5 waktu, tapi kita lepas semua, kita nggak punya biar naik ke hadirat Allah. Kita nggak tega, itu digandoli, itu diceketong, dirangkul, malah nyarain bukan satu naik, dirangkul, dirapatnya. Itu kita sebenarnya banyak, masih banyak. Awanan yang terus mau. Yang penting kita belajar sedikit demi sedikit, mulai belajar
tidak terjadi seperti yang disampaikan Rasulullah tadi. Besok di akhirat itu ada wong bijak. Namanya guru paham agama kita kan juga sebut ibadah puluhan tahun kita kan juga. Jadi itu sabda Rasulullah tidak sedikit tapi banyak. Yang kita anggap bahwa selama di dunia itu perbuatan baik kita ternyata di akhirat tidak. Jadi banyak tidaknya ibadah belum menentukan kualitas. Belum menentukan kualitas. Kadang ibadah itu tapi kualitasnya super cepat karena kualitasnya bagus. Jadi ibadah itu meri loh itu. Kok iso ngono wong ibadah iki kae kualitas gitu. Dan apa adil kasih Allah tidak pilih kasih dan saya juga Allah bukan keliru woi kok amalnya wakil perjuangannya wakil loh ini kok ada intinya Allah tidak bakal yang dilihat apa itu kualitas. Mari kita meningkatkan kualitas ibadah kita dengan buru akeh tapi tidak kualitas, tapi buru dua-duanya ya kualitas ya akeh sehingga maksimal.